سوى الكريم من طيبة قبل المضي طالبا قرب الحبيب بقربه نفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاء يا مجيب بقربه نفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاء يا مجيب فدتك روحي الحبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا وجاه أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه Langsung aja berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdal mustaghfirin, hamdan yuasi yu'amahu yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita talim, kita sama-sama kita kuatkan lagi syahadat kita, keislaman kita. Diawali tentunya dengan syahadat, istighfar, doa. Kemudian kita melakukan adab talqin zikir. Sama-sama ikhwan, niatnya ridha Allah saja yang kita cari. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Taharah dulu. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 Allah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wisafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, takdir hajatina, pasang niat ridha Allah. Khususan abaruyah Nur Muhammadin khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa muslimin wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi agar mereka bisa memahami perkataan ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat iradatnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu ya untuk bisa bertolibul ilmi di tempat ini. Hadirin jemaah Iwan Afat ya jemaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun yang mengaji tidak langsung melalui dunia teknologi medsos, semuanya rahimakumullah.
Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini akan coba membahas Jami'ul Qawaidi wal Quyubi fil Islami lahada iman makrajen. Ya. Artinya semua aturan dan batasan dalam Islam selalu ada jalan keluarnya. Ya, kita udah tahu. Nah, kalau kita misalnya diharamkan sesuatu binatang, tapi kalau sudah tidak ada yang dimakan, ada toleransi kan. Ya. Jadi bukan arti kata kita ini aturannya pelintan, bukan. Kebijakan ini tentunya sudah Allah tentukan dan sudah Allah ukur hakikat-hakikatnya. Semoga Allah talim ini meridhoinya. Wabado. Kita awali talim kita dengan sabda Rasulullah sahih riwayat Bukhari. Ya. Rasulullah SAW bersabda, nikmatan yaftaqidu humamu azamunasi al-faraku wasyahatu. Artinya ada dua nikmat ya, yang kebanyakan orang merugi. Umumnya orang merugi dikasih dua nikmat ini, yaitu waktu luang dan kesehatan. Ya, waktu luang dan kesehatan. Ini ada kaitannya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Yang antum bahas terkait waktu luang. Biasanya waktu luang kita, ya, malam. Itu diperintahkan sunnah tidur. Nah. Dan itu kaitannya dengan kesehatan. Ya. Kita bahas lebih dalam lagi. Mudah-mudahan ini karena terkait dengan kehidupan, kebahagiaan, kesehatan kita. Ya. Ini penting. Ya. Kembali lagi, tidur. Kajinya tidur pula. Ya. Sangat membantu terciptanya keseimbangan dalam kehidupan individu. Yakin? Sangat membantu. Jadi kita sering lari kemana-mana nih. Nah, nampaknya ilmu tidur ini perlu bahas lebih dalam. Ya. Dengan demikian tidur tentu bukan perkara yang sepele dong. Karena ada keseimbangan. Bukan. Justru ketika melihat fungsi dan peran tidur bagi kehidupan dan kesehatan manusia, seharusnya sudah sewajarnya kita sebagai muslim memperhatikan dengan seksama perkara tidur tadi. Ini diatur di Al-Quran. Sampai Al-Quran ngaturnya. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa tidur perlu dan penting. Khususnya utamanya untuk kesehatan. Karena itu Allah berfirman di An-Naba 78 suratnya ayat 9. Anungnya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna naumakum subata. Pendek. Ya. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ya. Jadi tidur itu Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Nah, nanti sampai titik terakhir, apakah jin tidur? Pertanyaan itu. Ada yang bisa jawab nggak? Ya, kita bedah dulu ini. Ya. Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Itu pernyataan Allah. Jelas, penting. Kita terlalu jauh untuk mencari kesehatan untuk kemana-mana. Jadi pernyataan Allah tadi, kalau kita cerdas, jauh melebihi batas perkembangan ilmu pengetahuan loh. Pendek kata-katanya. Di mana setelah itu dalam perkembangan ilmu medis baru ngikut. Menyebutnya salah satu cara paling efektif dalam menjaga kesehatan adalah istirahat atau tidur. Baru diikuti oleh medis. Tentunya tidur yang benar tidur. Kalau di medis tidur yang cukup. Kalau ajaran Islam tidur yang benar, bukan tidur yang cukup. Ya.
Menurut medis, kita bahas dulu medis. Karena terapi tasawuf harus pula terkolerasikan dengan ilmu modern. Nggak mungkin lah. Ya. Tidur yang cukup sangat membantu, ini medis, menguatkan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Kalau di medis namanya apa? Imun. Daya imun. Ya, daya imun. Rahasianya satu, perkara tidur. Nanti Nung sampaikan. Kata sahabat, kalau tidur kamu sempurna, jangan ke dokter lagi. Nggak laku dokter. Jadi Islam itu sudah menatanya gitu. Jangan ke dokter lagi. Nah, tidur yang sempurna menurut ajaran Islam terkait perkara-perkara makhluk teman kita, al-jin, yang membisikkan, yang mengatur kejelekan. Itu maka disandarkan dulu kemarin kajinya. Itu salah satu kajian yang disebut kelompok tasawuf terapi. Jadi nunutnya gitu. Mencapai titik sempurna tidur, kita harus tahu esensi pengganggunya. Ya. Maka ini kait mengait. Jangan ke dokter lagi ya. Ya, nggak laku dong. Kenapa dioperasi? Itu ada agak semi medisnya. Ya, karena tidur kita tidak dimakrifati, tidak dipelajari secara benar. Nabi, para sahabat nggak pernah sakit. Ya, nggak pernah. Berarti dia sudah paham ilmu tidur. Pastilah, ya. Sudah itu, di samping jangan ke dokter lagi, jangan minum obat kimia lagi. Yang terpenting dan harus diperhatikan secara seksama, ya, ialah sistem kekebalan tubuh. Kan gitu. Sebab dengan sistem kekebalan tubuh yang baik, tubuh fisik akan terjamin terbebas dari berbagai penyakit, insya Allah. Itu dulu kuncinya. Oleh karena itu, tidur perkara penting kalau di hal imun. Dalam kesehatan kita, keseharian kita. Nah, ini kena semuanya nih. Kurang tidur, sering begadang terus menerus, yang kita alami akan menjadikan bengek antum. Sistem imun manusia melemah. Medis tahu tuh, pasti itu. Pasti melemah. Virus mudah masuk, tahu-tahu bentol-bentol. Masuk angin, pasti deh. Ya kita kan nggak disiplin. Ya. Kurang tidur terus-menerus begadang, pasti sistem imun manusia melemah. Ada pelemahan, pasti itu. Ini khusus pada orang dewasa. Kurang tidur bisa menyebabkan lemahnya kinerja sistem kekebalan tubuh. Tahu banyak orang. Secara ilmu medis, kekebalan tubuh kan imun tadi. Sementara itu, tidur yang cukup selain akan sangat membantu kita mengurangi rasa letih dan lesu, tidur yang cukup benar secara ajaran Islam, selain mengurangi rasa letih dan lesu, juga apalagi Pak? Apalagi? Mengurangi galau, jengkel, kesel, sakit hati. Dijamin tuh. Jadi kita kan ke fisik lah. Enggak. Kalau antum jengkel tidur deh. Irang jengkel tuh. Bener. Bener tuh. Jadi ada faktor rohaninya. Ada rasanya. Mengurangi perasaan tadi. Sebaliknya, kalau dia tidak kurang perasaan tadi, ada yang salah dalam tidurnya. Sebaliknya, setelah itu akan menstimulasi munculnya perasaan dan pikiran yang positif kalau tidur kita bagus. Otomatis tuh. Ini penting ya.
Ternyata tidur penting. Pertanyaan sekarang, wabil khusus ya untuk ikhwan YMAA, tidurnya kaum muslimin, ya, kapan saat tepat kita harus tidur? Itu dulu. Jangan kemana-mana, jangan ke medis, jangan ke dokter. Tentunya ke Quran dan hadis. Kapan paling tepat saat tidur? Dan ini sunnah, dan kalau ini dipraktekkan, ya, maka kita dijamin daya imun kita bagus. Dan kalau daya imun ini pasti sehat. Dan bagaimana cara kaum muslimin tidur? Tuh, 2 poin tuh. Bagaimana kita orang muslim tidur? Yang tadi, kapan yang tepat tidur? Kan gitu. Yang kedua, bagaimana cara kaum muslimin tidur? Kalau kita mengacu pada sistem kerja organ vital tubuh, maka tidur yang baik adalah pada organ tubuh ya, awal malam. Pada awal malam. Ya, bisa sekitar sebelum jam 8, berarti gak isya dong. Iya kan? Nah, ya ini gawat ini. Nah, sekitar jam antara 7-8 deh. Itu medis. Padahal secara Islam, sunnah Nabi, tidur yang baik dimulainya setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya. Kenapa setelah sholat Isya diperintahkan oleh Nabi? Sebab empedu di situ sedang aktif bekerja. Empedu itu bekerjanya setelah orang sholat Isya. Antara setelah Isya bergeser dari jam 10, 11 hingga jam 1. Dari start tuh setelah Isya, ya, masuk jam 10 tuh sampai jam 1 empedu tuh bekerjanya itu tuh. Nah, itu di medis diselidik. Islam sudah memberitahu lama, baru tahu itu. Sementara hati mulai aktif bekerja mulai jam 1 malam. Setelah empedu baru hati bekerja. Dalam keadaan tidur itu. Apabila pada jam-jam tersebut kita masih belum tidur, empedu, hati kita nggak bisa bekerja secara benar. Apalagi masih asik makan, bahaya. Jadi di antara jam 10 sampai jam 1 itu nggak ada yang makan. Sahabat nggak ada yang makan, tidur. Itu aturan Islam. Itu berbahaya untuk tubuh. Nah, kan penting disampaikan. Nah, asik makan, maka sebenarnya kita sudah merusak alur tubuh kita sendiri. Jam berapa? Sebaiknya nggak makan. 10 sampai jam 1 itu kondisi yang terbaik adalah tidur karena empedu dan hati sedang bekerja secara tubuh. Otomatis dia. Untuk menaikkan zat imun. Jadi upayakan untuk tidak tidur di jam-jam tersebut. Tadi kan kapan sih sebenarnya kita tidur waktunya? Dan harus tahu kualitasnya, kualitas tutupnya tidur. Begadang, tidur malam akan mengurangi kualitas tidur walaupun kita sudah tidur siang. Karena bekerjanya itu yang jam tadi. Nah, fakta ini berkorelasi positif dengan hadis Nabi, ya, yang memerintahkan umat Islam untuk bersegera tidur setelah sholat Isya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim, sahih membaca. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yakrahun nauma fil lailatil sabiqati li salati Aisyah wal haditi badaha. Artinya bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat Isya. Dibencinya sama Nabi itu. Sebelum sholat Isya. Dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelah sholat Isya. Orang sekarang menyebutnya berbincang-bincang gak mamat, begadang. Nah, hadis riwayat Bukhari, Muslim, saya. Semua perilaku Nabi dalam kesehariannya adalah uswah. Harus dibedah perkara kesehatan. Teladan kalau ingin sehat. Perilaku Nabi itu uswah. Bukan pakaiannya, bro. Itu adat Arab. Perilakunya, tindakannya itu uswah. Mengandung kesehatan. Maka pelajari hadis. Pelajari sejarah. Jadi kalau kita mau pelajari terapi, tasawuf, kesehatan, ya harus belajar hadis. Otomatis. Karena disitulah ada ilmunya, uswah. Teladan, benar dan baik. Berarti semua itu memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Salah satu yang utama yang perlu kita ketahui dan kita teladani adalah tidurnya Rasulullah SAW. Ini masuk lagi ilmu. Pertama, Rasulullah selalu berwudu sebelum tidur. Pertanyaannya, bapak-bapak kalau mau tidur wudu enggak? Ini Islam. Karena tidur itu ibadah. Betul kan? Dan rahmat Allah. Sholat juga ibadah. Diperintah Allah. Jadi tidur juga kalau mau jadi ibadah harus berwudu. Itu dia. Satu, Rasulullah selalu berwudu dahulu sebelum tidur. Baik pun itu tidur siang. Bayangin. Hadis riwayat Bukhari. Ida arada'an tanama fatawa. Da'aulan kamatata wa da'uli sholati. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Sama wudu seperti sholat. Apabila hendak kamu mendatangi pembaringan, tidak ditentukan tidur malam, termasuk tidur siang. Betul kan? Kalau kita ingin sehat. Kita amalkan ya. Mudah-mudahan Allah menggampangkan amalan ini. Mudah. Kedua, kita contoh tidurnya Rasulullah. Semua ada istidlal dalilnya. Ada yang tahu? Berzikir, berdoa sebelum tidur. Kemarin ngajinya, ada faktor relaxnya. Berzikir, berdoa sebelum tidur. Kita doa aja kan, egois banget ya, nggak dipuji Allah. Puja-puji dulu baru doa, kan gitu. Ya, nggak perlu dijabarkan deh, udah diterangkan kemarin. Baca aja risalah sebelumnya. Doa kita sama tahu kan, adalah senjata seorang Muslim. Senjatanya itu. Jadi kalau kita tidur, kita kan serahkan kepada Allah. Betul. Tapi Allah kan menguji juga. Senjatanya ada enggak? Kalau ada yang masuk yang aneh-aneh, kita kan enggak sadar. Diberondong tuh sama doa. Intinya gitu. Jadi kalau antum tidur, ada doa, itu senjata. Bayangin Pak, ular kobra juga nggak bisa nyotok. Banyak orang-orang yang tidur di gurun pasir. Kalau jengking kemana-mana, nggak ada sahabat Nabi itu sahabat yang
Karena ada ilmunya. Apalagi namanya jin setan. Ya. Sandarannya mana? Hendaklah diawali dengan zikir dan doa. Rasulullah bersabda, "Man namakana layak haru fihillah illa asabahu minallah man yandamu alaihi." Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa tidur di suatu tempat tanpa berzikir dan berdoa kepada Allah, maka ia pun akan mendapatkan hal yang dia sesali dari Allah. Hadis Sahih Abu Daud. Itu dasarnya. Jadi udah tahu contoh Nabi tidur kan? Udah tahu ya, ada wudhu, ada zikir, ada doa. Referensinya jelas. Bukan ilmu dari orang, tapi hadis syahih. Ya. Sampai-sampai dikuatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan begini. Ini Aisyah. Ini hadis juga. Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida awal ila firasihi kullu lailatin jama'a kafaihi thumma nafaki fihima wa huwa yaqra'u qul huwallahu ahadun wa qul a'udzu birabbil falaqi wa qul a'udzu birabbin nas summa yafruku kafaihi. Al-kafaini fil jami'a anha il jismi bad'an minal rasi wal wajhi wa muqaddimatul jismi fakararraha salata maratin. Hadis ini sahih. Perhatikan apa sih detailnya Nabi setelah berwudu sebelum dia tidur. Apabila Rasulullah menuju pembaringannya, setiap malam beliau mempertemukan kedua telapak tangannya. Lalu meniupkannya sambil membaca Qul huwallahu ahad. Buka lagi, tepuk lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Buka lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Putusin tuh ayat tadi. Ya. Nah. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangannya ke sekujur tubuhnya. Dimulai dari kepala, wajah, sampai bagian tubuh bagian depan. Demikianlah beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Daud. Pertanyaan sekarang, ada nggak bapak mempraktekin kayak gini? Hadis ini sahih. Banyak ulama ngamalin. Ini terkait terapi kesehatan. Gimana? Ini nanti main belum makanya rame nih. Kena santet lah tuh. Kayak gitu tidurnya. Ketiga. Udah jelas ya caranya ya. Ada yang tahu? Ini terkait postur. Setar awal ya. Contoh Nabi tidur. Miring ke kanan dengan menghadap kiblat. Setar awal. Blot waktu. Gila kacau. Secapek-capek pun apapun juga gitu dulu. Ini ada postur kesehatan. Miring ke kanan dengan menghadap ke kiblat. Hendaknya didahulukan posisi tidur seperti di atas. Seperti itu.
Posisi tidur tadi di sisi sebelah kanan, rusuk kanan sebagai tumpuan. Ini sebagai tumpuan. Ya. Tidak mengapa setelah antum tidur beberapa saat berubah posisi di sebelah kiri. Kan nggak mungkin begini terus, Pak. Nah, sebelah kiri. Rusuk kiri sebagai tumpuan. Tapi awalnya rusuk kanan sebagai tumpuan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah riwayat Bukhari. Baca, istallaqa alal dilaikal aimani. Berbalinglah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Bukhari. Baru diriset sama orang ilmiah. Hadis tadi dipelajari dunia medis. Padahal ratusan tahun ini disabdakan. Sampai menjelaskan bahwa ada keuntungan besar yang didapat ketika seseorang tidur miring ke kanan. Di antaranya, medis membuktikan menghalangi tekanan hati yang berlebihan pada lambung. Mempercepat mengeluarkan cairan di usus. Dan usus 12 jari. Disebabkan dengan tidur miring ke kanan ada gaya gravitasi di usus 12 jari. Sebab mulut lambung menghadap ke bawah. Itu medis. Nabi sudah ngajarin. Itu buktinya. Nah. Selain itu, mempermudah proses kerja batang tenggorokan di sisi kiri. Di mana organ ini dapat dengan cepat menghasilkan cairan lendir. Tentunya untuk kesehatan. Juga membuat rileks gerakan kita pada motorik tubuh. Dan mengurangi tekanan pada kedua tulang. Oh, hebatnya tuh Pak. Cara tidur Nabi. Udah 3 ya? Cara tidur Nabi keempat. Lanjutkan. Praktekkan. Minta tolong kepada Allah. Ya. Iya, bener kan? Karena untuk kita. Seandainya tidak ada proses udah jadi ibadah. Menjadi pahala karena mengikuti sunnah Rasul. Insya Allah ada manfaatnya. Keempat, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Walaupun antum pakai bantal, letakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Walaupun antum pakai bantal, gimana? Ada proses penghangatan. Lah itu Nabi ngajarin. Dasarnya mana? Hadis riwayat Abu Dawud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idda yanamu wa dayadahul yauma tahta kadihil aymani. Rasulullah SAW apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Sampai? Udah berapa tuh? 4. Terkait kesehatan. Jadi saatnya kita kembali memperhatikan tauladan kita dalam segala hal, terkhusus dalam hal tidur. Bukan sepele ini. Sebab tidur dalam segala hal menurut ajaran Islam bukan hanya sekedar memejamkan mata, bukan hanya sekedar lelap dalam kelelahan tanpa nilai tambah, tanpa ada keunggulan. Bukan. Banyak sekali yang mesti disampaikan perkara tidur ini.
Tidur dalam ajaran Islam adalah satu fase yang harus memberikan spirit baru untuk lebih produktif dalam berkarya mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Akademis bener dong. Ya. Dan pasti tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi kecuali dijamin terbukti unggul, berpahala dan jadi ibadah. Tidur seperti Nabi adalah tidur yang sehat dan berpahala dan jadi ibadah pasti serta menjadi ibadah. Oleh karena itu, coba kita teladani cara beliau dalam tidur dengan yang Andung jelaskan 4 tadi. Mudah-mudahan tidur kita adalah tidur yang bernilai pahala dan menjadi ibadah. Insya Allah kalau mengikuti tadi. Pasti akan membawa berkah dalam menjalani kehidupannya. Hanya perlu diingat, walaupun tidur istirahat itu penting, Rasulullah dan ulama-ulama ada yang berbeda tidurnya dengan kita. Ini ada dasar ilmunya. Ya. Rasulullah, para ulama sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur, karena waktu 2/3 malamnya digunakan menangis, muhasabah, mengingat Allah di hadapan Allah. Bedanya dengan kita yang awam, yang umum, muslim, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit bicara, sedikit-sedikit tidur. Udah renungkan aja, itu bedanya. Ini belum Andung bahas lebih dalam. Setuju ya? Nah, ini kan menunjukkan bahwa setiap larangan dalam Islam bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat. Kan gitu, larangan, rambu-rambu, fikih, dan memberikan alternatif yang lebih baik. Ya, termasuk perkara tidur secara syariat Islam. Jadi kenapa Andung bahas yang kelihatannya sepele ini? Karena yang lain nggak ada nih. Hari ini kita kaji tidur. Wah, nggak ada ya. Padahal penting banget ya. Karena tidur salah satu tanda kebesaran nikmat rahmat dan dari Allah dan merupakan ibadah. Tidur juga ibadah, bro. Ya. Dasarnya mana? Allah berfirman, Quran surat Ar-Rum surat 23 ayat 23, dibaca Ikhwan. Ar-Rum. Itu dasar firman Allah. Tadi contoh ke hadis kan, lebih pada postur. Kenapa penting, lebih penting lagi kalau di Quran dimulai Ar-Rum surat ayat 23. Wa min ayatihi dan para tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Sepakat? Ayat tadi mengingatkan kita bahwa tidur adalah karunia Allah, nikmat Allah paling besar. Termasuk itu salah satunya. Mau antum tidak dikasih tidur? Tapi dikasih 10 miliar tapi nggak bisa tidur? Pusing hidup tuh ya. Masya Allah. Bersyukur kalau kita bisa tidur. Banyak orang beli tidur, miliaran lagi. Ya besok kalau udah dibangun pagi, alhamdulillah saya bisa tidur, betul kan? Banyak syukur, banyak rezeki. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Kaji tidur itu. Pakar kesehatan juga mengatakan kurang tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Pakar kesehatan ngomong gitu. Di antara penyakit jantung kematian dini. Nah, siap-siap yang begadang umurnya pendek-pendek. Umur bukan perkara tidur, bro. Nah, ini Anda belain diri. Umur perkara takdir. Ya. Tapi secara asbab, secara medis ada sangkut pautnya. Jadi tidur bukan hanya untuk menghilangkan lelah saja ya. Dangkal benar pemahaman kita. Tetapi juga sebagai obat alami untuk tubuh. Ya, nggak perlu minum obat. Apabila tidur antum benar, istiqomah teratur, salah satu cara terbaik untuk menyehatkan badan antum. Nah, itu ilmunya. Ilmunya tadi kan udah dijabarkan, nyontoh ke Nabi. Ada doa, ada wudhu, ada nempel, itu banyak hakikatnya. Kalau itu dilakukan dengan istiqomah aja 40 hari, antum hilang penyakitnya. Nggak mungkin dia ngebohong Allah itu. Setuju nggak? Nah, jadi kalau kita ngaji ilmu terapi tasawuf, terapi islami, udah kaji aja tidur dulu udah selesai semuanya tuh. Nggak laku itu herbal. Antum tutup tuh. Kan gitu ya. Udah ada di Quran. Ya alhamdulillah masih ada begadang, berarti laku antum kan? Iya kan? Jadi bukan hanya menghilangkan lelah, bukan hanya istirahat. Untuk menyehatkan, banyak orang rela mengeluarkan uang miliaran membeli obat, namun mengabaikan pentingnya ilmunya dalam tidur itu. Kita bisa beli obat seharga 1 miliar rupiah, tapi kalau kita tidak tidur selama 3 hari, tetap aja bingung, nggak sembuh penyakit, dijamin. Maka di kesehatan itu jalan satu-satunya pas sudah apa? Bapak tidak boleh pulang, istirahat dulu, nanti dikasih obat untuk tidur. Bukan bisnis juga, itu supaya istirahat. Betul kan? Pokok pengen cepat pulang, pas sudah di rumah, tambah sehat. Enggak Pak, enggak tidur-tidur penyakit lagi. Logikanya kan gitu. Penting tidur, dipelajari lebih dalam. Penting kan? Kenapa mengkaji ini? Karena udah kemana-mana yang hakikatnya, yang skala prioritasnya tidur nggak dipahami, herbal dikemas, dijual, itu ditinggikan. Nah, nawa itunya kemana ini? Tujuan kita bukan ke Jogja, ke Jakarta Pak. La ilaha illallah. Tujuan kita itu. Materi kecil. Udah dijamin sama Allah. Kemana ngaji nih Pak? Masya Allah. Nung beresin dulu nawa itu. Tujuan kita. Tiket kita itu zikir. Sampai ya? Betapa pentingnya tidur dalam kehidupan kita jelas. Tidur yang benar, sempurna secara tatanan Islam, membantu daya imun, tubuh sehat, ditambah menghilangkan kelelahan,
menaikkan sistem kekebalan tubuh. Ini menunjukkan betapa bijaksananya Allah, betapa sayangnya Allah terhadap kita dalam menciptakan kebutuhan tidur bagi manusia. Dimakrifati, Pak. Karena itu tidur, kata Allah, akan bisa menjadi ibadah. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan tadi bahwa tidur adalah salah satu bentuk istirahat yang dianjurkan dan diwajibkan. Niat tidur untuk menjaga kesehatan bisa menjadi ibadah secara benar untuk menjaga pola tidur yang baik. Anda mengingatkan lagi ya, termasuk terapi kesehatan tasawuf. Tidur yang teratur istiqomah cukup dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kebahagiaan kita, pasti. Jadi tidur yang baik, investasi. Apa? Investasi. Untuk kesehatan jangka panjang, pentingnya tidur di waktu yang tepat. Mencontohkan gimana postur tidur sudah Anda sampaikan. Tidur malam yang cukup dan bangun di waktu subuh adalah kebiasaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam bagi awam belum memasuki qiyamul lail. Ada lagi, bukan sedikit-sedikit tidur, kan itu maksudnya ya. Kenapa kita harus hitung tidur malam, bangun subuh? Kenapa? Itu tandanya penting. Karena itu adalah waktu terbaik untuk tubuh beristirahat dan sudah kodratinya begitu. Kapan empedu bekerja? Karena itu yang namanya tidur adalah kebutuhan dasar manusia, investasi kita yang wajib dipenuhi. Kalau nggak dosa. Ini kan bukan kijak, titipan badan. Mengabaikan tidur, tidak memahami ilmu tidur, berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, juga kepada umat Islam yang lainnya. Jadi ini salah satu tanda rahmat Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena itu, la tastahlim bil naumi fa innahu min azamini amila. An-naumuhu wasilatullah li amnahana fursat lil ta'afi wa taja'adid li taqoti. Jangan pernah meremehkan tidur. Jangan. Karena itu adalah salah satu karunia terbesar dari Allah. Tidur adalah cara Allah memberikan kita kesempatan untuk pulih dan memperbarui energi. Itu cara Allah. Jadi tidak ada aktivitas yang paling menyita waktu kecuali tidur. Umumnya, sepertiga waktu manusia dihabiskan untuk tidur. Sepertiga waktu manusia. Alokasinya lebih banyak dibandingkan waktu kerja, belajar, bermain, menjalankan ibadah ritual. Betul kan? Nah, jadi ada hitungannya. Manam tamani saatin fil yaumi fa ida balagha sitina min umrihi yakunu qad nam asyirina sanatan wal arbauna sanatan mutabaqiyati min umurihi yaqdiha bainal ibadati wal laibi wal tajwir wal fujuri. Andai seorang tidur selama 8 jam sehari, maka dalam usia 60 tahun ia telah tidur selama 20 tahun. Berapa? 20 tahun. Itu hitungannya, benar kan? Sepertiga. Tinggal usianya 40 tahun. Digunakan untuk beribadah, bermain, melakukan kesia-siaan dan maksiat. Kalau antum tidak ada ilmu tidur, merugi antum.
Sepakat nggak tuh? Nah, jadi yang namanya tidur tanda kebesaran Allah, tanda sayang Allah, sekaligus nikmat dari Allah. Karena itu Allah kan berfirman tadi di Ar-Rum, sudah jelas dibaca tadi. Surat 30 ayat 23. Karena ada banyak hikmah dari tidur. Dengan tidur kesehatan tubuh manusia terjaga, dengan tidur pikiran manusia kusut bisa jernih kembali, dengan tidur pula manusia bisa bermimpi. Ada orang lagi jalan mimpi, nggak ada kan? Mimpi itu rahmat besar dari Allah. Tapi mimpi yang gimana? Ada ilmunya, makanya ada ilmu tafsir mimpi. Nah, ini udah mulai ke lebih dalam lagi. Syarat mimpi tidur. Tidur sempurna yang dicontohkan Nabi. Syarat mimpi yang benar. Jangan bacaannya. Syarat mimpi yang benar mengandung hikmah, mengandung petunjuk adalah mengikuti tuntunan cara tidur Nabi. Ikuti tadi dulu. Mimpi adalah salah satu, Ikhwan ya, salah satu apa? Kebesaran Allah sekaligus tanda-tanda kenabian dan kewalian entum. Duduk. Duduk nggak? Itu mimpi. Nah ini mimpi disangka khayali lagi nanti nih. Nih. Dasarnya Rasulullah bersabda, perhatikan sabdanya. Lam yabqa minal nubuwati illal busra wal busra hulmul sholihi. Tidak ada yang tertinggal dari kenabian kecuali kabar baik. Dan kabar baik itu adalah mimpi yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu tidak mungkin ada manusia yang tidak pernah tidur. Semua pasti membutuhkan tidur walau intensitasnya berbeda-beda. Kita bahas dulu sebelum mendalami perkara mimpi. Bayi misalnya, bayi saat baru dilahirkan membutuhkan tidur berapa? Ada yang tahu nggak nih? 14 sampai 16 jam. 14, 15, 16 jam. 14 sampai 16 jam. Hitunglah kalau ingin bayi sehat. Sebab tubuhnya sedang berkembang cepat. Sehingga mudah lelah. Setelah 6 bulan dia akan tidur 12 sampai 13 jam sehari. Tuh. Orang dewasa tidurnya butuh 7 sampai 8 jam sehari. Makin berumur makin kurang. Akan kurang dari jumlah itu. Demikianlah tidur adalah kebutuhan primer manusia yang harus dipelajari lebih dalam. Sama aja dengan kebutuhan manusia terhadap udara. Sama tidur itu. Kebutuhan kita air primer. Makanan, pakaian sama tuh. Jadi tidak bisa disepelekan. Apalagi efeknya kepada kesehatan tubuh. Ya. Jadi tidur hakikatnya adalah kematian yang tertunda. Sepakat? Tidur adalah mati yang tertunda. Dasarnya mana? Ada di Quran, ini dari Allah. Az-Zumar 39 ayat 42 dibaca Ikhwan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila
Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah ia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, dengan ayat ini ya, makna ayat ini harus jabarkan. Pertanyaan dikit. Apakah orang yang mati ditandui itu tahu? Ini dijawab dari ini. Ayo, Anda nggak akan bahas ya? Ngeri-ngeri sedap nih di sini. Ayat ini loh, ini terkait tidur loh. Apa sih makna ayat itu? Interaksi. Allah Subhanahu wa taala menempatkan nafs atau nyawa dalam suatu wadah. Dalam suatu tempat. Allah menempatkan nyawa dalam suatu tempat yang tidak kekal. Tempatnya nggak kekal. Wadah tadi, tempat tadi bernama jasmani. Badan, jisim. Bila tempat wadah tersebut rusak, menimbulkan kematian, maka Allah akan memisahkan nafs tadi, nyawa tadi dengan pemisahan yang sempurna. Dalam tidur terjadi pemisahan juga, tetapi pemisahannya tidak sempurna. Paham perbedaannya? Karena itu nyawa atau nafs bagi yang tidur akan kembali pada tempat tadi yang menampungnya. Duduk gak? Nah, sehingga ia dapat bangun kembali sampai tiba masa pemisahan yang sempurna saat kematiannya. Kira-kira begitulah tafsir makna ayat tadi. Wallahu alam. Keterima sama akal kita ayat tadi? Kita ciutkan pemahaman ayat tadi. Jangan kita lebarkan. Ngeri hikmah di balik itu kan berlapis-lapis ayat tadi. Rasulullah pun dalam hadisnya mempersamakan tidur dengan kematian. Ketika hendak tidur misalnya, beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma bi asmika aisi wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Sama kan? Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini ilmu gak mati-mati nih. Saat terbangun, kalau kamu bangun, Nabi ngasih tahu juga baca doa. Hampir serupa. Apa doanya? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana. Wa ilahi wadahu rafa'ana, kan? Ya kan? Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan hanya kepadanya kami dibangkitkan. Renungkan dulu nih. Hadis riwayat Bukhari Muslim sahih itu. Ya. Pakailah kalau bangun. Ya. Nah, apakah iblis juga tidur seperti manusia? Nah, langsung nembak ke situ dulu deh. Ayo, ada yang bisa jawab? Nih gini, ada ilmunya ya. Iblis akan menggoda manusia tanpa istirahat hingga mereka tersesat. Udah ketangkap nggak? Itu hadis loh. Tanpa istirahat, tidur itu kan maknanya istirahat. Berarti iblis nggak tidur. Antum pengen nggak tidur?
Masuk itu zat panas, mabok, melotot terus antum. Betul kan? Logikanya gitu. Jadi tolok ukur keberhasilan iblis saat menggoda manusia tergantung pada peluang yang dimilikinya. Peluang ini bergantung pada tingkat kewaspadaan kelalaian manusia yang digodanya kan. Tidur itu ingat, kalau kita tidak ada ngikutin adab tadi masuk gak? Ada seorang laki-laki bertanya kepada Hasan al-Basri rahimahullah terkait kajian ini. Perhatikan ya. Halis syaitonu naimun ainda syamai hada suwaili azaba hasanun ida nama yumkinuna an nartaha. Apakah iblis itu tidur? Mendengar itu Hasan menjawab, seandainya dia tidur, kata Hasan, niscaya kita bisa istirahat. Kalau kita tidak pakai senjata, Pak, tidur, bisa istirahat nggak tidur? Enggak, Pak, udah tidur masih panik-panik juga kan? Sehat nggak? Enggak. Jadi jangan sepelein tidur. Jadi ketahui ya, hati ibarat benteng. Namanya atribut tubuh itu, hati itu ibaratnya benteng yang dikelilingi pagar. Iktibar maknanya gitu ya, supaya jelas. Dan di pagar itu ada beberapa pintu gerbang. Dan ada sejumlah celah. Benteng ini dihuni oleh akal. Serta sering dikunjungi para malaikat. Di samping benteng terdapat sebuah tempat persinggahan, rabat. Namanya rabat. Yang dihuni oleh hawa nafsu di samping benteng. Ya. Dan para setan biasa mondar-mandir di tempat persinggahan tadi. Tanpa ada penghalang sedikit pun. Di samping benteng tuh. Mondar-mandir situ tuh. Di antara penghuni benteng tersebut dan penduduk tempat persinggahan telah terjadi perang terus-menerus. Yang terus berkecamuk. Itu tak alam manusia. Tiap hari begitu. Oleh karena itu, setan-setan pun terus mengelilingi benteng tersebut sambil mencari-cari kelalaian penjaganya. Kita ada penjaganya atau menunggu kesempatan untuk bisa masuk melalui celah yang ada tadi. Iktibarnya gitu. Benteng itu diterangi dengan sangat lampu yang terang, spotlight gede. Kalau punya spotlight itu namanya zikir. Jadi zikir itu gunanya, zikir. Itu bersinar terang. Zikir ditambah dengan keimanan yang kuat. Itu lampunya terang di sekitar benteng. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, di benteng ini terdapat cermin mengkilap lagi. Cerminnya gede. Yang memantulkan apa yang melintas di hadapan benteng itu. Yang pertama kali dilakukan setan di tempat persinggahannya adalah menciptakan asap yang banyak. Supaya dinding benteng tersebut menghitam memburamkan cermin dan menghilangkan cahaya lampu tadi. Terus terang. Namun asap ini bisa diusir sebenarnya dengan kesempurnaan pikiran, makrifat. Dan cermin kotor bisa dikilapkan kembali dengan zikrullah, nafi isbat. Pihak musuh tidak akan berhenti itu, mengintai terus benteng hati kita. Terkadang mereka melakukan serangan
sampai berhasil memasukinya, akan tetapi sang penjaga kemudian sukses menghalau mereka sehingga mereka pun keluar terusir lagi. Begitu terus. Namun terkadang mereka berhasil masuk merusak apa yang ada di dalam benteng. Bahkan terkadang mereka tinggal di dalamnya semata-mata karena kelalaian si penjaga. Ada kalanya angin yang seharusnya dapat menghalau asap tidak berhembus, sehingga asap itu pun begitu banyak hingga menjadikan benteng hitam, cermin pun buram. Akibatnya, dikala setan lewat di hadapannya, tidak ada penjaga yang mengetahuinya. Dari setiap sudut kita ada peperangan. Di sini perlu ilmu. Terkadang sang penjaga terluka karena kelalaiannya, hingga dia pun ditawan serta diperbudak oleh pihak musuh. Bahkan kadang-kadang dia ditugaskan mencari-cari alasan pembenaran untuk mengikuti, membantu hawa nafsu. Maka tidak heran jika kadang dia tampil bak seekor pakar keburukan. Banyak terjadi. Jadi seorang ulama salaf berkata begini, ra'aitu syaitonan datamaratin pakolali fil madi kuntu uqabil basharon lil alamuhum wal ana uqabiluhum li ata'ala minhum. Aku pernah melihat setan dan dia berkata kepadaku, dulu aku menemui manusia untuk mengajari mereka, tetapi sekarang aku menemui mereka untuk belajar dari mereka. Jadi terkadang setan itu menyerang orang-orang yang pandai dan cerdas. Para ulama dengan cara menggandeng si pengantin Hawa yang telah didandanin, dipersolek pengantin hawa nafsu itu. Akibatnya orang cerdas sibuk melihat serta memperhatikannya, sehingga akhirnya setan berhasil menawannya. Tali yang terkuat untuk mengikat tawanan adalah tali kebodohan. Enggak mau tali menyepelekan soal perkara tidur pun. Itu tali kebodohan. Yang sedang adalah tali hawa nafsu, serta yang terlemah adalah tali kelalaian. Itu hadis. Namun selama baju besi keimanan masih membungkus diri seorang mukmin, maka anak panah niscaya tidak akan pernah dapat membunuhnya. Al-Hasan bin Shalih rahimahullah pun berkata, in syaitona yaftahu tis'atan wa tis'ina baban minal khairi li aftababan wahidan minasyir. Sesungguhnya setan membuka 99 pintu kebaikan untuk dapat membuka satu pintu keburukan. Sampai-sampai Al-Amsyai mengutarakan, seorang sufi, akhbarana rajulun annahu tahadata datal maratin ma'azini faqala al-jinnu laisa hunaka syai'un asab was alaina annadila min alil sunat wa ama atba'u sahwati az-zana dikotu fannahnu hakon qadiruna li aibi ma'ahu. Seorang lelaki menceritakan kepada kami bahwa ia pernah berbicara dengan bangsa jin. Jin-jin itu berkata, tidak ada yang paling sulit untuk kami sesatkan melebihi orang yang mengikuti sunnah. Itu sulit disesatkan. Orang yang mengikuti sunnah Nabi termasuk tidur. Sedangkan para pengikut hawa nafsu, ahli ibadah. Ahli ibadah kan mengikuti hawa nafsu. Kami benar-benar mampu mempermainkan mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan perkara tidur ini bermanfaat. Yang penting kita amalkan
besok kita bahas lebih dalam ke perkara mimpinya. Nah, ini bukan kaji bohong. Banyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.